Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di acara diskusi kami kali ini. Kali ini kami akan berdiskusi tentang smart governance. Sebelum dimulai diskusi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalan, nama saya Melati Lestari Negari sebagai apoteker di instansi Puskesmas Pasir. Selanjutnya, dipersilahkan Kang Firman. Halo teman-teman, saya Firman Zulkarnain. Saya penata kelola sistem dan teknologi informasi di Kecamatan Gunung Sindur. Boleh Kang Akbar perkenalan? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful Akbar, biasa dipanggil Akbar dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Boleh mungkin dilanjut ke Teh Nadia? Baik, terima kasih Kang Akbar. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nadia Salsabila Syifa sebagai penata kelola perumahan di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertamahan Kabupaten Bogor. Baik, untuk acara selanjutnya, kita akan membahas tentang smart governance. Tapi sebelum itu, ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana pendapat kalian tentang smart governance? Bisa dimulai dari Kang Akbar. Smart governance ya. Menurut saya, smart governance ini adalah salah satu cara untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan memberikan masukan terhadap pelayanan publik melalui platform digital. Karena mungkin selama ini masyarakat masih agak sulit gitu ya untuk mencapai ke daerah pemerintahan untuk menyuarakan, apalagi untuk masyarakat-masyarakat yang jauh dari sekitaran perkotaan, itu hampir tidak tersentuh lah istilahnya. Nah, jadi diharapkan dengan adanya konsep smart governance ini, masyarakat dari berbagai kalangan, dari berbagai daerah itu sudah bisa mulai menyuarakan dan ikut dalam proses pengambilan kebijakan yang diterapkan ke depannya. Barangkali ada tambahan dari Kang Firman? Ya, menurut saya juga smart governance itu bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan ya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan TIK. Dalam konteks pemerintahan, smart governance tidak sekedar digitalisasi layanan saja, melainkan transformasi cara pemerintah berinteraksi dengan warga, menyusun kebijakan, dan mengelola pelayanan. Dengan sistem yang berbasis data real-time, pemerintah bisa merespon isu publik secara cepat dan tepat, menghindari tumpang tindih kebijakan, serta meminimalisir pemborosan anggaran. Selain itu juga, integrasi TIK memungkinkan transparansi dan partisipasi publik yang lebih luas. Hal ini juga membuka ruang kontrol sosial yang sehat dan memperkuat akuntabilitas. Ketika diterapkan secara menyeluruh dan komplit, smart governance ini menurut saya mampu menciptakan pemerintahan yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Bagaimana Teh Nadia pendapatnya tentang smart governance? Baik, menurut saya dengan keterbukaan informasi dan akses data yang lebih mudah, smart governance mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital. Kemudian informasi terkait kebijakan, anggaran, dan serta pelaksanaan program dapat diakses secara terbuka oleh publik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk ikut memantau dan mengevaluasi serta memberikan masukan terhadap kinerja pemerintah. Mangga, Teh Melati boleh dilanjutkan, dikembalikan kepada MC. Iya, baik. Jadi, smart governance itu terkait tentang peningkatan efisiensi dan efektivitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta aspirasi dari masyarakat. Dan untuk tambahan dari saya sendiri, itu bisa dari perubahan budaya dan proses bisnisnya, di mana penerapan smart governance ini membutuhkan perubahan dalam cara birokrasi seperti penyederhanaan prosedur, peningkatan komunikasi, dan kolaborasi antar instansi. Baik, untuk acara selanjutnya, bisa diceritakan bagaimana penerapan smart governance di SKPD masing-masing. Bisa dimulai dari Kang Firman. Jadi, kalau di instansi saya, di Kecamatan Gunung Sindur ya, lebih tepatnya, penerapan smart governance itu mulai dari
pengisian apa namanya data-data yang tadinya itu tercecer ya masih bersifat fisik. Kita rangkum bagaimana caranya untuk data tersebut bisa diakses di mana saja, kapan saja, dan dapat meningkatkan kolaborasi dalam pengeditan data. Kami juga sedang menyusun standarisasi ya, bagaimana data tersebut bisa dapat tersimpan, terbackup dengan aman. Mungkin bisa digunakan dengan caranya yaitu dengan cloud storage. Namun perlu pembahasan lebih lanjut bagaimana sih penerapan cloud storage atau service provider mana yang terbaik dalam menyimpan data, membackup data, dan juga mana yang paling banyak mendukung, paling mudah mendukung kolaborasi dalam pengeditan dan penata kelolaan data tersebut. Bagaimana Kang Akbar penerapan di instansinya? Kalau di instansi saya, terutama di bidang saya mungkin ya, belum banyak sejujurnya untuk penerapan teknologi digital ya, artinya di sini dalam apa operasi pemerintahan. Mungkin udah pelan-pelan beralih kali ya dari sistem penyimpanan data, misalkan dari yang tadinya konvensional masih di hard disk atau di flash disk, karena kan itu sekarang sudah mulai merepotkan ya kalau misalkan kita mau minta data dan harus bolak-balik minjem flash disk atau hard disk ini ke orang, itu kurang efektif. Apalagi kalau misalkan orangnya lagi sulit ditemukan. Jadi sekarang itu untuk di bidang saya pribadi sudah mulai menggunakan Google Drive salah satunya. Dan terus juga dalam penyusunan laporan, desain dan lain sebagainya itu juga sudah mulai memanfaatkan platform digital ya berbasis website, salah satunya seperti Canva. Nah, itu sudah mulai banyak diterapkan. Namun bukan berarti di sini semuanya sudah berjalan lancar karena masih banyak sejujurnya kekurangan-kekurangan yang ditemui. Salah satunya itu adalah absensi melalui si cantik. Ini kadang agak merepotkan, terutama untuk kita yang akan melaksanakan dinas luar, karena kan untuk ACC atau ini ya penerimaan pengajuan dinas luar itu masih dipegangnya sama satu orang. Nah itu jadi kalau misalkan orang tersebut nggak respon, nah itu dampaknya luar biasa sekali. Bisa telat absen tuh orangnya, karena saya sendiri adalah korban salah satunya. Dan ya masih banyak kekurangan-kekurangan lain dari penerapan SPB ini, masih sangat perlu pengembangan. Mungkin dari Teh Nadia barangkali bisa bercerita. Terima kasih untuk penerapan smart governance di SKPD saya, khususnya pada bidang rumah tidak layak huni gitu ya. Kami secara keseluruhan sekarang masih mengumpulkan semua data itu secara fisik gitu, jadi belum didigitalisasi. Itu memang cukup merepotkan untuk saat ini karena kami kadang membutuhkan data-data yang sifatnya masa lalu gitu. Jadi kami perlu mencari lagi berkas-berkas lama, sedangkan berkas itu kan numpuk dan bisa saja berceceran. Jadi untuk kedepannya mungkin diharapkan berkas-berkas itu dapat digitalisasi baik berupa scan atau dari pemerintah seperti desa mengumpulkan filenya dalam bentuk JPG atau PDF, kemudian kami rekap dalam Google Drive sehingga suatu saat ketika membutuhkan file tersebut mudah dicari gitu. Mungkin untuk saat ini terkait smart governance dari yang saya alami seperti itu. Untuk apakah dari Teh Melati ada pengalaman lain? Baik, untuk pengalaman dari tempat saya bekerja terkait penerapan smart governance sama dengan teman-teman belum sepenuhnya terlaksana, di mana masih ada data fisik dan data digital, namun keduanya tidak berbarengan digunakan. Justru malah lebih banyak penggunaan dalam data fisiknya, seperti penggunaan resep
resep di puskesmas saya belum menerapkan e-resep atau elektronik resep. Jadi masih berbentuk fisik di mana dokter menuliskan lalu pasien menyerahkan ke farmasi. Sementara dalam smart governance ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan digitalisasi. Sebenarnya di puskesmas saya itu sudah ada aplikasi yang bernama e-Puskesmas. Itu website yang terintegrasi dari awal pelayanan, dari pendaftaran, anamnesa, diagnosa, hingga ke resep. Cuman memang ada beberapa alasan kenapa belum sepenuhnya digunakan, yaitu karena dari sifat pegawainya yang kurang mau untuk belajar penggunaan aplikasi digital terbaru. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan smart governance dari instansi kita masing-masing belum sepenuhnya terpenuhi ya. Kalau dari teman-teman semua, apakah ada saran atau harapan bagaimana supaya smart governance ini bisa terimplementasi? Bisa dimulai dari Teh Nadia mungkin? Baik, terima kasih Teh Pelarti. Untuk kedepannya mungkin saya berharap di tim saya khususnya dapat berkolaborasi dan mau mempelajari uh, seperti mempelajari teknologi seperti Google Drive karena memang hal itu yang sangat diperlukan untuk saat ini dan memudahkan kedepannya untuk bekerja. Seperti itu Teh Melati. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Kang Firman. Sama saya juga perlu adanya BIMTEK ya, kalau bahasanya bimbingan teknis untuk para pegawai ASN dan non-ASN, bagaimana menggunakan teknologi untuk menyimpan data yang benar. Gitu menurut saya. Bagaimana Kang Akbar? Saya juga setuju mungkin dari pendapatnya Teh Nadia dan Kang Firman ya. Mungkin sedikit menambahkan kalau untuk saya pribadi sepertinya membutuhkan pelatihan secara rutin, betul, karena kan untuk hal seperti ini tidak bisa hanya dilakukan sekali dua kali ya, perlu dilakukan dalam jangka panjang. Terus saya harap juga ke depannya itu ada semacam customer service atau dukungan teknis lah. Jadi kalau misalkan dari pegawai itu ada yang merasa kebingungan, itu bisa langsung menghubungi dukungan teknis tersebut. Jadi transisi untuk pemanfaatan teknologinya ini bisa terus berjalan seperti itu. Bagaimana? Mungkin dari Teh Melati ada masukan juga? Ya, baik. Terima kasih Kang Firman. Masukan dari saya kurang lebih sama dengan teman-teman untuk mengajak kolaborasi dengan rekan kerja, belajar tentang penggunaan digitalisasi yang sudah ada. Baik, dari diskusi kita kali ini dapat disimpulkan bahwa beragam sekali penerapan smart government di instansi kita masing-masing, di mana hampir semuanya belum terimplementasikan, di mana penerapan smart governance ini karena berbagai kendala, dan diharapkan ada perubahan yang membawa kita ke era digitalisasi, di mana pelayanan semua melalui digitalisasi platform. Ya. Sekian diskusi dari kelompok kami. Sekiranya ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.